Dalam video ini kita akan membicarakan sedikit tentang serba-serbi penggunaan high pass filter. Kan? Di sini saya mempersiapkan sebuah high pass filter, sekarang masih di bypass, ya. Jadi sekali lagi kita mengingatkan diri kita sendiri dulu ya, high pass, pass itu meloloskan, high itu frekuensi tinggi. Jadi meloloskan frekuensi tinggi. Jadi sebuah high pass dipasang pada frekuensi 100 Hz. Artinya, frekuensi di atas 100 Hz secara magnitudo tidak ada perubahan. Tapi di bawah 100 Hz, dia berkurang, dikurangi. Ya, jadi di sini kita melihat adanya low cut. Jadi high pass filter sering juga disebut dengan low cut filter. Gitu, cut low frekuensi atau meloloskan high frekuensi. Oke. Nah, ini ada sedikit kesalahpahaman walaupun bentuknya seperti ini, apa yang terlihat di sini ya. Jadi pada 100 Hz ini kalau kita pakai Butterworth 18 dB per oktav, di sini 100 Hz ini udah turun 3 dB. Tapi pada kenyataannya belum tentu 100 Hz itu turun 3 dB. Inilah yang sering dipusingkan ya, atau yang kurang dipahami. Apa yang terlihat pada gambar ini adalah grafik frekuensi respons relatif atau yang sifatnya pengurangan atau penambahan. Jadi 0 artinya tidak ada apa-apanya. Pada minus 3 berkurang 3 dB dan selanjutnya berkurang seperti yang tertera di sini. Mari kita ambil suatu contoh. Jadi suatu sound system ditune dengan pola seperti ini. Ya, jadi mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini dari 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Di sini karena ini pengukuran electronic loopback ya. Jadi di sini nominalnya pada high frekuensi kita bicara 200 ke atas ya. 200 ke atas ini pada 2 dBu ya. Dan subwoofernya dianggap 100 Hz ke bawah itu adalah subwoofer, adalah 10 dB di atas nominal line yang di atas. Grafik seperti ini kan sering dijumpai di mana-mana, di mana subwoofer itu biasanya dijalankan 10 dB atau lebih tinggi lagi. Nah, pada kondisi seperti ini, hati-hati dengan high pass untuk mikrofon vokalis. Ya, high pass untuk mikrofon vokalis, seandainya kita masukkan high pass ini, ya, kita masukkan high pass ini, apakah grafik ini akan menjadi seperti ini? Itulah pertanyaannya. Saya akan ukur ini. Yang merah ini adalah grafik dengan high pass ini. Pada 100 Hz siapa bilang ini turun 3 dB? Tidak. Ya, tidak. Yang ada di sini adalah pada 100 Hz ada pengurangan 3 dB. Maka pada 100 Hz ini yang biru adalah sebelum, yang merah adalah sesudah. Ini berkurang 3 dB. Gitu. Jadi, dengan sistem subwoofer seperti ini, yang masuk ke mikrofon pada 100-200 Hz ini masih sangat banyak ini. Masih sangat banyak. Inilah yang membuat biasanya mikrofon menjadi keruh, menjadi nggak jelas, atau banyak plosifnya, babah, dada, atau suara anginnya itu masih kencang. Itu karena subwoofernya terlalu tinggi dan high passnya tidak efektif gitu. Jadi pada posisi seperti ini, hati-hati hanya karena kita sudah memasukkan high pass, belum tentu low frekuensinya jadi langsung bersih. Itu yang paling penting diperhatikan. Ya. Lalu bagaimana untuk membersihkan ini ya, siapa tahu kita bisa naikkan high pass ini ke misalnya 200, ya, ke 200 Hz. Nah, walaupun 200 Hz ini terlihat bahwa di bawah 200 itu banyak yang hilang, sudah banyak dibuang, ya. Tapi pada kenyataannya itu tergantung frekuensi respons awalnya. Mari kita ukur. Nah, pada 200 Hz ini masih ada flatnya. Ya, masih ada flatnya. Nah, kalau di sini mungkin agak terlalu ekstrim ya, agak terlalu ekstrim pengurangannya karena di daerah 100 sampai 200 Hz untuk vokal cowok ini masih dibutuhkan. Kita tidak ingin terlalu banyak dibuang. Jadi bisa aja kita ganti slope-nya untuk menjadi 12 dB per oktav, atau ininya frekuensinya ditweak lagi, dikurangin sedikit. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita ganti yang merah ini. Nah, untuk 12 dB per oktav,
dengan 200 Hz ini jadi cakep, di mana 100 Hz-nya berkurang tidak terlalu banyak. Jadi yang diterima mikrofon ini akan flat sampai dengan 100 berapa ini 150 Hz lah kayak gitu. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan high pass filter. Hanya karena high pass filternya bentuknya seperti ini, belum tentu bentuk akhirnya yang diterima mikrofon itu seperti apa yang high pass filternya ini terlihat. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali saya terima. Kenapa kok saya sudah pakai high pass filter tapi suaranya masih banyak low-nya gitu. Dan ternyata diusut-usut ya memang subwoofernya terlalu tinggi. Ya, jadi hati-hati dalam live sound, high pass filter, apa yang ditunjukkan pada filternya belum tentu hasil akhirnya. Mungkin ada beberapa penonton di sini yang berpikir, lah bagaimana jika saya menggunakan teknik subwoofer aux, di mana subwoofernya itu dikirim dari satu buah aux atau group, dan high frekuensinya, misalnya mikrofon untuk vokalis hanya dikirim ke full range saja. Betul bahwa dengan demikian, jika subwoofernya dinaikkan banyak, pengaruhnya tidak banyak ke mikrofon tersebut. Itu memang betul. Ada tapinya. Sekarang mari kita lihat mikrofonnya itu sendiri. Contoh di sini adalah spesifikasi dari Shure Beta 87A ya. Kalau kita drop ke bawah sini, nah kita lihat frekuensi responsnya ini. Ingat, dalam live sound atau dalam penggunaan mikrofon, sering sekali kita menggunakan mikrofon yang bukan omni. Semua mikrofon yang bukan omni mempunyai sesuatu yang namanya proximity effect, di mana jarak yang lebih dekat akan mengebus low frekuensi. Di sini contohnya dalam 1 cm seperti ini, dalam jarak 60 cm, ini kayaknya spek sheet-nya salah nulis ini, nah, harusnya 60 cm, dia akan naik. Dan naiknya itu di atas plus 12 dB, itu di atas 12 dB itu. Ini banyak ini naiknya. Kita bicara frekuensi 100 Hz. Jadi tentu saja kita harus lihat lah full range-nya itu di crossover berapa sama subwoofernya. Kalau full range-nya di crossover di 100 atau 80 Hz ya, kita masih mengalami banyak kenaikan di frekuensi 100 sampai 200 Hz ini. Karena proximity effect. Dengan ini kita harus sadar bahwa menggunakan high pass, terutama yang sudah built-in, yang sudah ditentukan slope dan frekuensinya, belum tentu 100% akan membersihkan low frekuensi dari mikrofon itu, terutama untuk vokalis. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang perlu disadari jika Anda mempunyai power atau kekuatan untuk mengubah poin frekuensi high pass dan juga kelandaiannya, gunakan itu dan gunakan telinga Anda untuk mendengarkan seberapa bersih sudah mikrofon itu. Itu lebih penting daripada kita berpikir, oh sudah ada high pass, pasti bersih. Belum tentu seperti itu.